بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para ikhwan dan akhwat sekalian, pemirsa Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Para ikhwan dan akhwat sekalian, insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum berbicara saat kita berwudu. Apakah termasuk perbuatan yang diharamkan sehingga membatalkan wudu, ataukah termasuk perbuatan yang makruh mungkin sehingga tidak menyebabkan batalnya wudu, atau mungkin ibahah, yaitu boleh-boleh saja seseorang berbicara saat berwudu. Nah, insya Allah kita akan bahas secara detail pada pertemuan kali ini. Ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama berbeda pendapat apakah berbicara saat kita berwudu hukumnya boleh atau makruh. Jadi tidak ada yang menyatakan hukumnya haram. Hanya perbedaan pendapat itu ada pada dua hukum. Apakah dia makruh, dibenci, ataukah dia mubah atau boleh. Nah, para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa berbicara saat kita berwudu hukumnya boleh, sah-sah saja. Namun para ulama dari sebagian kalangan Malikiyah, tadi ada yang berpendapat bahwa dari kalangan Malikiyah ada yang berpendapat bahwasanya boleh, tapi ada sebagian juga dari kalangan Malikiyah yang berpendapat bahwa berbicara saat wudu itu hukumnya makruh. Begitu juga para ulama dari kalangan Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mereka pun mengatakan bahwa berbicara saat wudu itu hukumnya makruh. Nah, apa sebenarnya argumen yang digunakan oleh masing-masing kelompok itu yang mendasari hukum apakah itu boleh atau apakah itu makruh? Para ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama yang berpendapat bahwasanya berbicara saat kita berwudu hukumnya makruh, mereka mendasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang saat itu beliau radhiyallahu an sedang akan menunaikan sholat jenazah di Madinah. Lalu kemudian beliau berwudu, lalu datanglah seorang laki-laki di hadapan beliau Utsman bin Affan radhiyallahu an dan menyampaikan salam kepada sahabat yang mulia ini Utsman bin Affan radhiyallahu an. Namun kemudian Utsman bin Affan yang saat itu sedang menunaikan wudu memberikan isyarat, suatu isyarat minta maaf untuk tidak menjawab salamnya. Lalu kemudian setelah beliau selesai menunaikan wudunya, beliau mengatakan, lam yamna'ni an arudda alaika, tidak ada yang menyebabkan aku untuk tidak menjawab atau menghalangi aku untuk menjawab salammu, illa annani, kecuali aku mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, walam yatakallam,
dan ia tidak berbicara saat ia berwudu, tsumma qala, kemudian ia berkata, yaitu orang yang berwudu dan ia selesai menunaikan wudunya, tsumma qala, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa kata Rasulullah SAW bagi orang yang berwudu, tidak berbicara, kemudian selesai menunaikan wudunya berdoa seperti tadi? Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, ghufira lahu bainal wudu'ain, maka akan diampuni baginya di antara dua wudu. Namun para ikhwan dan akhwat sekalian, hadis ini memang kalau kita fahami menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa orang yang berwudu kemudian tidak berbicara, dia akan mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila seseorang berwudu dan berbicara, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasarkan hadis ini, mereka berpandangan, yaitu kelompok ulama yang berpendapat bahwasanya makruh berbicara saat wudu itu, mereka berpendapat bahwasanya orang yang berwudu dan berbicara di dalam wudunya, maka hukumnya makruh, dibenci. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berwudu dan tidak berbicara, lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan apabila ia berbicara dalam wudunya, maka ada jaminan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya berdasarkan hadis ini. Berarti yang berbicara saat wudu hukumnya makruh. Hanya saja para ikhwan dan akhwat sekalian, hadis ini sanadnya dhaif sekali. Sehingga karena derajat sanad hadis ini dhaif sekali, tidak bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil, sebagai argumen untuk menghukumi bahwa berbicara saat wudu itu hukumnya makruh. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat kelompok ulama yang mengatakan berbicara saat wudu itu hukumnya boleh-boleh saja? Mereka mendasarkan pandangan ini juga pada sebuah hadis dari Ummu Hani bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Berarti beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Suatu ketika pada peristiwa Amul Fath, yaitu peristiwa pembukaan kota Makkah atau Fathu Makkah, Ummu Hani datang menemui Rasulullah SAW di rumahnya. Saat itu di kediaman Rasulullah SAW sedang ada putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Nah, saat itu Rasulullah SAW tengah mandi. Lalu Ummu Hani bin Abi Thalib radhiyallahu anha mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang mandi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, man hadhihi, siapa ini yang mengucapkan salam? Kemudian Ummu Hani berkata, ana Ummu Hani bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, marhaban bik, ya, selamat datang padamu wahai Ummu Hani. Nah, apabila kita cermati pada hadis ini, Rasulullah SAW berbicara saat beliau sedang mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini selain ia menjadi dalil bahwa orang yang sedang mandi itu boleh berbicara, dan para ulama yang berpendapat bahwasanya itu boleh berbicara saat wudu mengkiaskan atau menyamakan hukum antara mandi dengan berwudu. Jadi sebagaimana saat mandi boleh seseorang berbicara berdasarkan hadis dari Ummu Hani
bin Abi Thalib radhiyallahu anha tadi, maka berbicara saat berwudu itu hukumnya boleh. Nah, berdasarkan pandangan ini mereka berpendapat, kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sebagian dari Malikiyah, bahwa berbicara saat wudu itu hukumnya boleh saja. Nah, para ikhwan sekalian, mana di antara dua pandangan ini yang lebih kuat satu sama lain? Wallahu alam, kalau saya pribadi lebih cenderung bahwa berbicara saat wudu itu tidak membatalkan wudu, yang jelas itu. Kemudian yang kedua, berbicara saat wudu itu harus ada dalil yang jelas yang melarang, ya, yang melarang atau justru menyebutkan itu disunahkan untuk diam. Dan selama tidak ada dalil yang melarang berbicara saat wudu, dalil yang tetap, yang kokoh, yang kuat, maka dalilnya adalah kembali kepada hukum asal. Hukum asal, ya, al-aslu fil af'ali al-ibahah. Hukum asal perbuatan itu boleh. Maka karena tidak ada nas, dalil yang secara tegas, secara kuat melarang seseorang berbicara saat wudu, karena tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu al-af'al, al-aslu lil af'al al-ibahah. Hukum asal dari perbuatan itu boleh. Maka boleh-boleh saja seseorang berbicara saat berwudu. Hanya saja saya perlu tekankan bahwa sebaiknya seseorang saat berwudu itu tidak berbicara, karena bisa saja berbicara saat wudu itu menghilangkan kekhusyuan kita saat berwudu. Karena sebaiknya seseorang saat berwudu itu khusyuk dengan tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Agar ia dapat khusyuk, maka sebaiknya meninggalkan obrolan dalam berwudu. Saya kira semoga ini dapat dipahami oleh para ikhwan dan akhwat sekalian dan bermanfaat untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Sebaiknya kita meninggalkan pembicaraan dalam wudu, dan itulah yang lebih utama. Meskipun berbicara itu boleh-boleh saja. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i